Halo, assalamualaikum semuanya. Perkenalkan nama saya Aisyah Trimulyani. Saya di sini adalah mahasiswa Fakultas Farmasi di Universitas Negeri, yaitu Universitas Pajajaran. Di sini saya akan mencoba menjelaskan dan sharing sama teman-teman semua terkait salah satu mata kuliah, yaitu manajemen supply. Di mana dalam manajemen supply itu sendiri terdapat siklus di manajemen supply itu sendiri, mulai dari perencanaan, kemudian nanti ada pengadaan, kemudian ada penerimaan, serta penyimpanan dari produk obat, baik di rumah sakit maupun industri. Untuk yang pertama ada perencanaan. Metode perencanaan itu sendiri terbagi menjadi 3 metode. Yang pertama adalah metode konsumsi. Metode konsumsi ini berdasarkan analisis data konsumsi obat maupun alat kesehatan dari tahun sebelumnya. Contohnya adalah infus cairan dasar, kemudian injeksi generik, kemudian nanti ada alat kesehatan, ada spuit yang 3 cc atau 5 cc. Untuk cara perhitungannya menggunakan rumus berikut, ada CT atau stok yang dibutuhkan sama dengan CA, kebutuhan rata-rata waktu atau bulan tahun sebelumnya, ditambahkan dikali dengan T atau lama kebutuhan, ditambahkan dengan SS atau safety stock, di mana cara menghitungnya menggunakan rumus lead time dibagi jumlah hari per bulan dikali CA, kemudian dikurangi dari sisa stok. Dan untuk metode yang kedua adalah metode epidemiologi. Metode epidemiologi ini merupakan metode yang melihat berdasarkan pola perkembangan kasus penyakitnya dan tidak menghitung dari data sebelumnya. Metode ini cenderung untuk penyakit-penyakit tertentu. Contohnya ada penyakit COVID yang sedang kita alami sampai saat ini. Karena pandemik ya, jadi pola penyakitnya itu kan tidak bisa ditentukan untuk setiap tahunnya. Jadi digunakanlah metode ini. Untuk menghitungnya menggunakan rumus CT sama dengan CE dikali T ditambah SS min sisa stok. Hampir sama, namun di sini CE ini merupakan perhitungan standar dari pengobatannya. Pengobatan dari si penyakitnya tadi. Kemudian yang terakhir adalah metode kombinasi. Metode kombinasi ini merupakan metode gabungan dari metode konsumsi dan metode epidemiologi. Metode ini menggunakan koreksi dari pola penyakit, kemudian nanti ada perubahan pola penyakitnya, kemudian ada jenis, jumlah, atau tindakan, perubahan persepan, kebijakan pelayanan, dan lain-lain. Untuk menghitungnya menggunakan rumus berikut, yaitu ada C kombinasi sama dengan CA ditambah CE dikali T ditambah SS atau safety stock dikurangin dari sisa stok dari perusahaan atau rumah sakit tersebut. Nah, lanjut ke cara perhitungannya. Untuk cara perhitungan yang pertama, yaitu ada metode konsumsi, di mana berikut contoh kasusnya. Salah satu rumah sakit di Kalimantan Selatan, tepatnya di Rumah Sakit Syeh, membeli infus RL atau Ringer Laktat sebanyak 1.500 botol dengan pembelian setiap 2 bulan. 2 bulan ini nanti T ya, 1.500 botol ini masuknya ke CA atau kebutuhan tiap bulannya atau tahun. Kemudian karena pabrik obat ini tidak ada di Kalimantan, maka rumah sakit ini membeli infus dari Surabaya dengan lead time atau waktu tunggu selama 28 hari. Sedangkan sisa stok di rumah sakit tersebut hanya ada 1.000 botol. Harga infusnya ada 12.000 per satuan. Maka hitunglah infus RL yang harus diberikan pada yang harus dibeli dan berapa anggaran yang diperlukan untuk membeli sediaan tersebut. Oke. Pertama, kita menghitung safety stoknya atau stok yang aman untuk perencanaan pengadaan dari infus ini. Menggunakan rumus lead time dibagi jumlah hari per bulan dikali CA. Yaitu tadi kan lead time-nya atau waktu tunggunya sekitar 28 hari.
dibagi jumlah hari atau bulan, 1 bulan itu ada 30 hari dianggapnya, dikali dengan CA atau botol yang kebutuhan botolnya 1.500. Didapatkan safety stock-nya itu adalah 1.400 botol. Maka infus yang harus dibeli yaitu berdasarkan rumus tadi untuk metode konsumsi karena menggunakan data tahun sebelumnya di mana CT sama dengan CA dikali T tambah SS dikurangin sisa stoknya. CA tadi 1.500 botol dikali T waktunya ini kan dia pembeliannya setiap 2 bulan sekali. Kemudian ditambahkan dari SS atau safety stock yang sudah kita hitung sebelumnya sebanyak 1.400 botol dikurangi sisa stok yang ada di rumah sakit tersebut, yaitu ada 1.000 botol. Maka setelah dihitung didapatkan 3.400 botol. Untuk itu, anggaran yang harus dikeluarkan oleh rumah sakit di rumah sakit Syekh atau rumah sakit di Kalimantan Selatan tersebut adalah 3.400 botol dikali biaya 1 botolnya per satuan, yaitu 12.000. Maka didapatkan hasil anggaran yang perlu dikeluarkan sebesar 40.800.000. Lanjut ke metode yang selanjutnya yaitu metode epidemiologi, di mana metode ini berdasarkan pola perkembangan penyakit tertentu gitu di suatu daerah biasanya. Jadi tergantung daerahnya di mana. Kemudian diberikan contoh kasus berikut di mana Kalimantan Selatan mempunyai banyak wilayah hutan lebat sehingga pasien gigitan ular ini di wilayah hulu cukup tinggi. Rumah sakit Syekh dalam tiap bulan menerima pasien gigitan ular sebanyak 5 orang per bulan. Standar pengobatan untuk gigitan ular itu sendiri terdiri dari beberapa obat berikut. Contohnya yang pertama ada anti bisa ular yang diberikan 2 botol untuk 1 harinya dan diberikan terapi selama 3 hari. Kemudian ada asam traksenamat diberikan 3 kali injeksi 500 mg selama 3 hari juga. Kemudian ada ketorolak injeksi 3% diberikan 2 ampul untuk 1 hari selama 3 hari. Dan yang terakhir ada ceforaxim injeksi diberikan 2 kali injeksi 1 gram selama 3 hari. Jadi jika ada seorang pasien datang ke rumah sakit Syekh dan dia itu mengalami gigitan ular, maka akan diberikan standar pengobatan yang tadi disebutkan selama 3 hari. Seperti itu. Nah, obat-obatan ini hanya tersisa 1 di rumah sakit tersebut. Sedangkan pembelian setiap bulannya itu dan lead time-nya itu ada 1 minggu atau 7 hari. Nah, untuk harga 1 kali pemberian standar pengobatan gigitan ular itu dari semua pengobatan 4 tadi adalah 500.000. Sudah dipaket ya. Maka hitunglah berapa obat standar terapi yang harus dibeli dan anggaran yang harus dikeluarkan untuk pembelian sediaan tersebut. Lanjut ke perhitungannya. Yang pertama, kita hitung terlebih dahulu kebutuhan obatnya. Dibedah untuk tiap obat, yang pertama ada anti bisa ular yang diberikan 2 botol untuk setiap harinya. Maka 2 botol dikalikan selama 3 hari. Didapatkan 6 botol. Nah, untuk setiap bulannya itu kan rata-ratanya 5 pasien. Maka dibutuhkan 30 botol. Selanjutnya ada asam traksenamat, yaitu diberikan 3 kali injeksi selama 3 hari. Maka 3 dikali tadi 3 hari sebanyak 9 ampul. Untuk 5 pasien didapatkan 45 ampul. Next, untuk obat yang ketiga yaitu ada ketorolak injeksi 3% di mana diberikan 2 ampul untuk 1 harinya. Maka untuk 3 hari didapatkan 6 ampul tadi 2 kali 3 hari. Kemudian dari 6 ampul tersebut dikali untuk 5 pasien didapatkan 30 ampul. Dan yang terakhir tadi ada ceforaxim hampir sama, dia diberikan 2 kali injeksi 1 gram selama 3 hari. Didapatkan 6 ampul. Dan untuk 5 pasien sebanyak 30 ampul. Dari kebutuhan obat tersebut, kita ambil rata-rata untuk standar pengobatannya, yaitu sebesar 30 buah untuk setiap obatnya. Ya, jadi rata-rata dari 4 obat tersebut diambil yang 30. Kemudian kita hitung kembali SS-nya atau safety stock.
di mana rumusnya lead time dibagi jumlah hari atau bulan dikalikan dengan CE. CE itu tadi rata-rata standar pengobatan. Kemudian didapatkan karena tadi waktu tunggunya atau lead time-nya 7 hari, dibagi jumlah hari dalam 1 bulan ada 30 hari dikali dengan CE, yaitu tadi yang sudah dihitung sebanyak 30. Didapatkan 6,9 dibulatkan ke atas menjadi 7. Jadi safety stock-nya 7 ya untuk terapi ini. Maka terapi pengobatan pasiennya menggunakan rumus CT sama dengan CE dikali T ditambah SF atau safety stock dikurangin sisa stoknya. Lanjut, CE-nya tadi ada 30 dikali 1 bulan karena ya ini untuk tiap 1 bulan kan pembeliannya. Kemudian ditambahkan safety stock-nya ada 7 dikurangin sisa stok tadi hanya tinggal 1 paket. Maka didapatkan 36 paket untuk kebutuhan si rumah sakit tersebut. Maka anggaran yang diperlukan rumah sakit tersebut untuk membeli obat ini, rangkaian obat ini adalah sebesar 36 dikali satu paketnya 500.000. Maka didapatkan 18 juta. Seperti itu. Nanti boleh ya teman-teman dicoba sendiri. Next, untuk metode evaluasi perencanaan. Sebelumnya kita sudah membahas tadi ada metode perencanaan ya, ada 3 yang metode konsumsi, kemudian epidemiologi, dan kombinasi. Nah, ini ada beberapa evaluasi perencanaan, di mana ada analisis ABC dan analisis Venn. Analisis ABC ini merupakan pengkategorian berdasarkan nilai jumlah rupiah. Jadi nanti dibagi menjadi kelas A, kelas B, dan kelas C. Kemudian ada analisis Venn, di mana pengkategorian ini berdasarkan urgensi atau kepentingan dari obat tersebut di masyarakat. Nanti ada V atau vital, kemudian E essential, dan N itu non-essential. Untuk metode evaluasi perencanaannya ini lebih jelas lagi. Yang tadi Venn itu kan berdasarkan kepentingan ya, kepentingan atau keurgensian obat tersebut di masyarakat. Yang pertama, VIT atau vital merupakan obat-obat yang wajib ada di rumah sakit. Karena obat-obatan ini merupakan life saving atau dia itu urgensinya sangat penting. Jadi harus ada di rumah sakit tersebut. Contohnya adalah epinefrin, kemudian NaCl 3%, dopamin, dan juga vaksin tetanus. Kemudian ada kategori obat yang kedua, yaitu esensial, di mana obat ini merupakan obat yang efektif menyembuhkan penyakit. Namun, keadaannya itu bisa ditunda atau pemberiannya bisa digantikan dengan obat yang sejenis, bila ada. Jadi kalau misalkan obat ini nggak ada itu tidak terlalu urgensi karena masih bisa digantikan dengan obat yang satu jenis atau golongan. Contohnya adalah obat antibiotik, kemudian NSAID, dan juga obat gastrointestinal. Dan yang terakhir adalah kategori non-esensial, di mana obat ini bersifat menunjang, tidak menyembuhkan langsung. Jadi nggak diprioritaskan. Contohnya itu adalah vitamin, kemudian ada suplemen, seperti yang marak saat ini kan suplemen untuk meningkatkan imunitas tubuh gitu ya. Nah, untuk selanjutnya metode evaluasi berdasarkan analisis ABC. Analisis ABC seperti yang kita ketahui pengkategorian ini berdasarkan biaya atau keunggulan untuk pengadaannya. Yang pertama, kelas A itu jumlah biaya yang diperlukan itu sampai 70-80% untuk pengadaannya. Jadi dia itu untuk mengadakan obat tersebut membutuhkan biaya yang sangat besar. Di mana stoknya itu hanya 15%. Jadi karena biaya yang dibutuhkan juga banyak, namun pengeluarannya itu tidak terlalu sering karena ya tadi biayanya mahal dan sehingga hanya perlu stok sekitar 15%. Selanjutnya untuk kelas B, jumlah biayanya itu hanya 15% sampai 25% untuk pengadaannya. Nah, namun jumlah stoknya itu juga 20%. Dan yang terakhir, kategori kelas C, di mana jumlah biaya yang diperlukan untuk pengadaannya hanya 5-15%, namun jumlah stoknya sangat tinggi karena
kebutuhannya juga, yaitu sekitar 55%. Nah, untuk mengevaluasinya itu dibuatlah matriks dari 2 evaluasi. Yang tadi ada analisis ABC dan juga analisis Venn. Di mana metode perencanaan Venn ABC ini menggabungkan analisis Venn dan ABC untuk mengembangkan sebuah sistem manajemen yang dapat digunakan untuk prioritas, menentukan prioritas seperti itu. Nah, matriksnya ini dibagi menjadi kategori A, B, C, kemudian VEN didapatkan 3 kategori. Dibedakan warnanya sudah saya cantumkan. Yang pertama, kategori yang pertama kolom warna ungu merupakan obat-obatan yang penting dan juga mahal. Itu ada kategori AV, AE, AN, BV, B sama CV. Untuk kategori yang kedua merupakan obat-obatan yang termasuk ke dalam kategori BE, BN, dan CE. Dan kategori yang ketiga adalah obat-obatan yang kolom hijau, itu mencakup obat-obatan yang tidak penting dan pengadaannya itu murah gitu. Contohnya ada di sampingnya. Yang pertama kategori tadi barang yang penting dan mahal didominasi untuk obat golongan kardiovaskuler. Karena dia itu sangat penting dan pengadaannya sangat mahal. Contohnya itu adalah amlodipin, kemudian captopril, kemudian bisoprolol. Itu merupakan contoh-contoh obat hipertensi ya. Kemudian selanjutnya ada obat golongan antibiotik untuk kategori kedua. Seperti yang tadi. Jadi dia tidak terlalu penting atau bisa digantikan dengan obat antibiotik lain, namun pengadaannya juga tidak terlalu mahal. Contohnya tadi ada analgesik, golongan antibiotik, analgesik, antipiretik, antihistamin, ekspektoran, di mana obatnya ada ibuprofen, kemudian amoxicillin, dan chlorpheniramine, seperti itu. Dan yang terakhir merupakan kategori yang ketiga, yang mencakup barang tidak penting atau murah, didominasi oleh suplemen dan vitamin. Contohnya ada glukosamin, kemudian ada vitamin C dan neurobion, seperti itu. Oke. Setelah tadi yang metode perencanaan, maka bahasan yang kedua dan ketiga adalah metode pengadaan dan penyimpanan dari siklus supply management. Berikut yang pertama ada pengadaan. Pengadaan obat merupakan proses penyediaan obat yang dibutuhkan oleh apotek maupun rumah sakit dari pemasok eksternal melalui pembelian manufaktur, kemudian ada distributor juga, dan juga pedagang besar farmasi. Nah, agar pengadaan dari perencanaan yang sudah kita bahas sebelumnya ini berjalan lancar, perlu dilakukan seperti berikut. Yang pertama ada personil yang terlatih dan menguasai permasalahan pengadaan. Kemudian ada metode prosedur yang jelas, sehingga nanti dalam pengadaan obatnya tersebut dapat berjalan dengan lancar. Kemudian sistem informasi yang baik, di mana setiap pemasok maupun distributor ini perlu memberikan keterangan baik spesifikasi obat, kemudian pemberian obat, dan siklusnya itu jelas, seperti itu. Lanjut ke yang keempat, ada didukung dengan cara dana dan fasilitas yang memadai. Next, prinsip pengadaan obat itu sendiri perlu dilakukan oleh beberapa tahap berikut, yaitu yang pertama mutu obatnya itu harus terjamin. Kemudian dia memenuhi kriteria, khasiat, keamanan, dan keabsahan obat serta telah mempunyai izin edar. Jadi kita sebagai petugas kefarmasian atau tenaga kefarmasian perlu memastikan kalau obat yang kita ambil itu sudah memenuhi kriterianya dan sesuai dengan keabsahan serta keamanannya. Dan juga dipastikan kembali bahwa industri atau distributor yang kita pilih ini sudah mempunyai izin edar untuk memberikan obat tersebut. Kemudian pengadaan obat ini dilakukan secara efisien dan efektif sesuai dengan kebutuhan. Perlu dicek dengan mengambil distributor atau pedagang besar farmasi tersebut, apakah sudah sesuai dengan lead time yang baik, dan kan di sini harus efisien ya dan efektif. Apakah lead time-nya sudah cocok, kemudian tempat atau pengirimannya itu sudah baik, seperti itu.
Kemudian menerapkan konsumsi obat esensial generik. Dan yang keempat, pengadaan obat program kesehatan melalui industri farmasi atau pedagang besar farmasi. Jadi sudah dipastikan lagi tadi distributornya. Jangan sampai melalui distributor-distributor nakal seperti itu. Selanjutnya, tujuan dari pengadaan ini menjamin ketersediaan jumlah, waktu, dan harga yang tepat, dan juga terjangkau sesuai dengan standar mutu. Di mana yang harus diketahui saat pengadaan obat adalah kita harus tahu distributor ya tadi harus sesuai. Kemudian kita sesuai dengan peraturan BPOM, itu kita memerlukan surat pesanan obat, terutama untuk obat yang golongan psikotropik dan juga narkotik itu harus ada surat resmi untuk pemesanannya. Seperti itu. Untuk yang narkotik nanti dia harus satu-satu. Kemudian untuk yang psikotropik dapat digabungkan seperti itu. Dan yang ketiga ada menerapkan konsepsi obat esensial dan generik. Ya, tadi menggunakan metode perencanaan yang sesuai untuk pengadaannya. Diperlukan perencanaan yang pas di mana diprioritaskan untuk obat-obat yang memenuhi kebutuhan atau demand yang tinggi, baru untuk obat-obat yang hanya terapi suportif seperti itu. Dan yang keempat harus diketahui juga pengadaan obat program kesehatan melalui industri farmasi atau pedagang besar farmasi. Proses pembelian ini bisa melalui tender terbuka, kemudian tender terbatas, pembelian dengan negosiasi atau tawar-menawar, dan juga bisa melalui pengadaan langsung seperti itu. Lanjut. Penerimaan barang. Setelah kita pengadaan barang, tadi seperti kita pesan lah istilahnya ya. Lalu penerimaan barang ini setelah obat tersebut diberikan kepada kita. Yaitu yang pertama menerima barang dari supplier, kemudian dicek nih sesuai dengan surat pesanan atau tidak. Apakah sudah benar sesuai dengan pesanannya. Kemudian disesuaikan juga dengan faktur, lalu dicek obatnya, jumlahnya, batch-nya apakah benar juga, dan juga expired date sesuai dengan spesifikasi yang sudah dicantumkan sebelumnya. Mungkin dari kita juga untuk mesan itu kan ada ini dulu ya, ada kayak ngecek spesifikasinya dan lain-lain, itu perlu dicek lagi saat diterima barangnya. Dan yang kelima dicatat di buku penerimaan karena tentunya nanti ada laporan terkait penerimaan barang dan pendistribusian barang. Kemudian yang keenam input disinformasi dan yang ketujuh susun barangnya sesuai dengan ketentuan. Terutama di apotek itu ada ketentuan cara penyimpanan barang, penyusunan barang sesuai dengan ketentuan. Dan yang terakhir adalah catat di kartu stoknya. Next. Materi yang terakhir yaitu penyimpanan. Setelah kita tadi diterima barangnya, maka untuk penyimpanannya itu sendiri perlu memperhatikan beberapa hal berikut. Contohnya, kita bahas dulu ya. Penyimpanan ini merupakan aktivitas menyimpan dan memelihara agar persediaan farmasi yang diterima itu dapat aman, terhindar dari rusaknya mutu obat dan pencurian ataupun kebakaran. Selanjutnya, tujuan penyimpanan itu sendiri yang pertama ada memelihara mutu persediaan, kemudian dia menghindari penggunaan tidak bertanggung jawab dari pihak-pihak tertentu, kemudian menjaga ketersediaan obat setiap kali diperlukan. Safety stock lah ya. Kemudian yang terakhir merupakan memudahkan pencarian dan pengawasan dari obat-obat tertentu. Seperti yang tadi dijelaskan, kalau untuk penyimpanannya itu berdasarkan ketentuan yang sesuai dengan apotek, misalkan yang obat-obat psikotropik atau narkotik di belakang seperti itu. Terus obat-obat over the counter bisa disimpan di lemari atau rak depan seperti itu. Nah, faktor pertimbangan dalam mengatur tata ruang penyimpanan itu terdiri dari beberapa hal berikut. Yang pertama, kemudahan ruang geraknya. Jadi bagaimana si apoteker atau tenaga kefarmasian dapat bergerak sebebas mungkin, namun tetap mengikuti aturan. Selanjutnya, sirkulasi udara yang baik, tentunya untuk kondisi penyimpanan obat-obat tertentu.
kan harus disimpan di ruangan sejuk atau kemudian nanti di ruangan yang gelap seperti itu. Nanti perlu disesuaikan. Kemudian ada rak dan palet yang sesuai dan juga kondisi penyimpanan serta pencegahan kebakaran. Lanjut. Proses penyimpanan ini harus mempengaruhi mutu atau kualitas obat. Maka kualitas obat saat penyimpanan harus memperhatikan stabilitas berikut. Ada suhu dan cahaya matahari. Perlu diatur sesuai dengan ketentuan seperti itu. Kemudian ada yang kedua itu bentuk sediaan tadi tergantung dia itu sirup ataukah tablet atau injeksi atau sediaan yang lain. Kemudian juga sesuai dengan farmakoterapi atau dari jenis obat golongannya. Misalkan obat NSAID, kemudian obat gastro, atau obat lain-lainnya. Dan yang terakhir merupakan penyimpanan obat khusus, seperti yang sudah saya kasih tahu sebelumnya. Ada narkotika, psikotropika, dan obat-obat untuk was-wasan atau high alert. Nah, sekian presentasi. Sekian paparan dari saya. Semoga apa yang saya jelaskan tadi memberikan manfaat. Meskipun banyak kekurangan, saya juga ingin meminta maaf. Semoga video ini dapat membantu teman-teman belajar. Thank you.